Kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar dari sektor pertanian. Sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar, tentunya produktivitas dari kelapa sawit ini harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit ini yaitu dengan melakukan teknis budidaya yang baik, khususnya pada tahap panen dan pasca panen untuk mengurangi kerusakan hasil panen. Selanjutnya, adanya tujuan dari pembahasan ini yaitu pertama, untuk mengetahui kriteria siap panen dari tanaman kelapa sawit. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pengumpulan hasil panen kelapa sawit. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui penanganan pasca panen yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Yang keempat, yaitu untuk mempelajari kualitas dan standar hasil panen yang baik dari tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir, yaitu untuk mempelajari teknik manajemen dari pengolahan hasil panen pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan sendiri adalah proses pengumpulan atau pengambilan hasil panen atau perkebunan dari tanaman yang telah masuk masa panen. Pemanenan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari panen tandan buah segar sesuai dengan kriteria matang panen, pemetikan, dan pengumpulan gondolan, serta menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil. Nah, pada proses pemanenan ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan dari pemanenan tersebut. Itu ada kriteria kematangan buah. Tanda utama kelapa sawit yang dapat dipanen yaitu warna dari tandan buah yang berubah dari hitam menjadi hingga kemerahan. Nah, selanjutnya yaitu jumlah brondolan atau buah yang terjatuh dari tandan. Jumlah brondolan atau buah yang telah terlepas dari tandan itu umumnya berjumlah 10-20 brondolan per tandan. Nah, semakin banyak brondolan yang jatuh, maka semakin tinggi tingkat kematangan buah kelapa sawit itu. Dan yaitu tekstur buah. Tekstur buah kelapa sawit yang siap panen atau yang telah matang ini akan terasa lunak jika ditekan menggunakan tangan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penentuan waktu panen. Pemanenan kelapa sawit itu harus dilakukan pada waktu dan kondisi cuaca yang tepat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kelapa sawit itu biasanya dipanen ketika telah mencapai usia umur 3-4 tahun sejak penanaman dan dilakukan pada saat cuaca yang kering. Nah, pemanenan itu harus dilakukan saat buah mencapai tingkat kematangan optimal, yaitu biasanya 7-14 hari setelah tandan berwarna jingga. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu metode pemanenan. Proses pemanenan ini dapat dilakukan dengan bantuan alat yang disebut egrek atau dodos. Dodos ini adalah salah satu alat pertanian yang digunakan untuk memanen kelapa sawit. Selain digunakan dalam proses pemanenan, dodos ini juga bisa digunakan untuk proses pruning. Dodos digunakan untuk memanen buah kelapa sawit maupun pruning pada pohon yang telah berumur 8 tahun dan mempunyai tinggi yang maksimal itu 5 meter. Nah, alat ini itu digunakan untuk melepaskan buah dari tangkainya dengan hati-hati agar tidak merusak kualitas dari buah kelapa sawit itu. Selanjutnya ada kegiatan penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada komoditas tanaman dan juga mempertahankan mutu serta harga tanaman. Penanganan pasca panen ini terbagi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu pengangkutan dan transportasi, kemudian penyimpanan, dan juga pengolahan. Yang pertama ada kegiatan pengangkutan dan transportasi. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pengangkutan dan transportasi ini dapat dilakukan menggunakan traktor, truk, dan juga kereta. Kemudian yang kedua ada kegiatan penyimpanan. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas tandan buah segar dalam jangka waktu tertentu hingga dapat diolah di PKS. Tempat penyimpanan kelapa sawit ini harus memiliki kapasitas yang besar, dilengkapi dengan pengatur suhu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu ada pengolahan tanaman kelapa sawit, dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pemisahan, sterilisasi dan perebusan, perontokan buah, pencacahan dan pengepresan, dan juga pengolahan minyak kelapa sawit. Kualitas dan standar. Kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Yang pertama, penilaian kualitas minyak sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati sari memiliki tingkat sigma sebesar 2,5 dengan kemungkinan kerusakan 162 untuk sejuta produksi. Yang kedua,
kedua, sertifikasi dan standar kualitas. Perusahaan menerapkan sistem RSPO dan ISPO. Badan atau lembaga sertifikasi RSPO yang digunakan adalah PT TUV Rheinland untuk sertifikasi ISPO. Yang ketiga, manajemen kualitas. Terdapat 4 titik kritis dalam manajemen kualitas, yaitu bahan baku, mesin, proses, dan lingkungan. Yang keempat, kontrol kualitas di setiap tahap proses. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas CPO, baik dari mesin, metode kerja, operator, maupun material yang digunakan dianalisis. Yang terakhir, upaya peningkatan kualitas dan produktivitas. Industri perbenihan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menciptakan varietas unggul, produksi teknologi, dan pelestarian plasma-nutfah kelapa sawit. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manajemen berkelanjutan. Panen dan pasca panen yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penerapan manajemen keberlanjutan dalam proses panen dan pasca panen menjadi sangat penting. Yang pertama itu dapat dilakukan pengelolaan sumber daya. Salah satu tantangan utama dalam memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghindari degradasi lingkungan. Misalnya seperti penggunaan pupuk organik dan teknik konservasi tanah yang mengurangi erosi. Lalu ada praktik pertanian berkelanjutan pada lahan kelapa sawit, yaitu meliputi pendekatan-pendekatan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung kesejahteraan sosial. Contohnya, termasuk rotasi tanaman, agroforestry, dan penggunaan pupuk alami. Lalu ada teknik budidaya kelapa sawit ramah lingkungan. Yang pertama itu, teknik budidaya ramah lingkungan mencakup penggunaan pestisida dan herbisida alami. Lalu pengelolaan hama terpadu dan penanaman varietas kelapa sawit yang tahan terhadap penyakit ataupun hama. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Budidaya kelapa sawit memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Sektor ini dapat menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Lalu yang terakhir ada kontribusi terhadap perekonomian lokal. Penting untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor kelapa sawit dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari makalah kali ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pemanenan kelapa sawit memperhatikan beberapa hal seperti kriteria kematangan buah, penentuan waktu panen, dan metode panen tanaman kelapa sawit. Yang kedua yaitu penanganan pasca panen juga dilakukan setelah kegiatan panen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasca panen diantaranya adalah yang pertama, pengangkutan dan transportasi. Yang kedua, penyimpanan pasca panen. Yang ketiga, pengolahan pasca panen. Yang keempat, pencacahan dan pengopresan. Yang terakhir, pengolahan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga yaitu kualitas dan standar yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah penilaian kualitas, sertifikasi dan standar kualitas, manajemen kualitas, kontrol kualitas di setiap tahapan proses, dan terakhir upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang terakhir yaitu manajemen dan berkelanjutan yang harus diperhatikan pada tanaman kelapa sawit setelah panen. Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya, praktik pertanian berkelanjutan, teknik budidaya lingkungan, dampak sosial dan ekonomi, dan yang terakhir kontribusi terhadap perekonomian lokal dari tanaman kelapa sawit itu sendiri.